Bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, mungkin tidak pernah mendengar tragedi ini, di mana banyak korban berjatuhan. Tragedi pembantaian di Banyuwangi pada tahun 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet. Kejadian pembantaian ini bermula pada bulan Februari tahun 1998. Awalnya banyak orang menduga ini hanya kasus pembunuhan biasa karena belum banyaknya korban yang berjatuhan. Namun dari sinilah awal rentetan pembunuhan yang berujung pada pembantaian orang-orang yang dikira dukun santet. Kasus demi kasus ditemukan, yang awalnya menduga hanya dukun santet, berubah menjadi pembunuhan kiai-kiai, guru mengaji, dukun suwu atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah Banyuwangi mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi saat itu, yaitu Kolonel Polisi Purnawirawan HT Purnomo Sidik, memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan mulai dari camat hingga kepala desa untuk mendata warga yang dicurigai memiliki ilmu supranatural untuk dicatat dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya. Namun tidak ada yang menduga bahwa radiogram ini membuat pembantaian semakin meluas dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Radiogram yang berisi catatan orang yang diduga memiliki kekuatan supranatural dikabarkan bocor kepada orang-orang yang melakukan pembantaian. Pada akhirnya pembunuhan berantai ini memakan korban 2 hingga 9 orang dalam sehari. Karena hal ini banyak masyarakat yang mencurigai bahwa pembantaian ini dilakukan oleh anggota TNI dan radiogram yang dikirim bupati disangkut pautkan dengan mendata orang-orang yang akan dibunuh. Namun hingga kini, kecurigaan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup yang kemudian disebut dengan ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang yang mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan di saat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang, atau kepala pecah. Tidak hanya sampai di situ, banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali, kemudian dipukuli hingga tewas. Sungguh sangat sadis apa yang mereka lakukan. Gerombolan datang dengan kostum ninja, memadamkan lampu, menggedor dan mendobrak pintu, lalu menyeret korban. Mereka dianiaya, dipukuli, diseret, dan dibunuh beramai-ramai. Setelah korban sekarat, mereka berteriak-teriak hingga masyarakat berhamburan keluar, lalu mereka pergi menghilang. Orang-orang muslim, laki-laki, perempuan, tua renta, mereka bantai dengan sadis. Bahkan ada seorang korban yang dibunuh di masjid ketika sedang sholat tahajud. Dengan peristiwa itu, kini kaum muslimin di Banyuwangi yang biasanya sholat tahajud di musola tidak berani lagi. Bahkan sholat tahajud di dalam rumah saja mereka tidak berani, lantaran untuk wudhu mereka harus keluar rumah. Ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja hingga menyebabkan kepanikan massal saat itu di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja, hingga para warga kemudian memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Berikut ini adalah laporan sementara kasus santet Banyuwangi, kesaksian tragedi Banyuwangi, tim pencari fakta pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada bulan November tahun 1998. Kasus yang terjadi di bulan Juli memakan korban hanya kisaran 5 orang. Di bulan berikutnya, Agustus meningkat menjadi 47 kasus, dan 2 kali lipat meningkat kembali pada bulan September, yakni 80 kasus. Kasus-kasus pembunuhan misterius semacam ini pada bulan-bulan berikutnya ternyata tak hanya terjadi di Banyuwangi. Berbagai kota ikut menyusul, sempat juga terjadi di Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan di 3 kabupaten di Madura, yakni Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Berdasarkan data yang diperoleh tim pencari fakta NU dan polisi, jumlah korban tewas yang ditemukan pada masing-masing kota itu bila diakumulasi semuanya ada 253 orang, yakni 143 orang di 18 kecamatan di Banyuwangi, 55 orang di 14 kecamatan di Jember, 11 orang di Pasuruan, 2 orang di Situbondo, 3 orang di Bondowoso, 23 orang di Sumeneb, 6 orang di Sampang, dan 5 orang di Pamekasan. Di antara banyaknya jumlah korban itu, di dalamnya terdapat orang-orang NU, yang sebagian di antara mereka berlatar belakang sebagai guru ngaji, salah satunya seperti korban di Banyuwangi. Di antara 143 orang, 83 orang di dalamnya adalah warga NU. Mendapatkan berita tersebut, banyak para kiai akhirnya merapatkan barisan. Isu pun berkembang, dari yang awalnya hanya pembunuhan terhadap dukun santet, menjadi isu baru, yakni adanya ninja yang targetnya bukan hanya dukun santet, melainkan juga para kiai. Akhirnya situasi saat itu semakin runyam, banyak korban yang berjatuhan, dan isu ninja yang terus digulirkan menyita perhatian berbagai media nasional. Kasus-kasus itu menjadi trending topik dan viral, sehingga tak lagi hanya menjadi kasus lokal. Pada akhir Oktober tahun 1998, Polri pun ikut membentuk tim anti ninja. Masyarakat pun semakin histeria, terutama yang berada di Jawa Timur. Begitu takutnya dengan ninja, masyarakat Jawa Timur mencurigai setiap pendatang asing. Di Malang pada tanggal 24 Oktober, pernah terjadi kasus mengerikan, tepatnya di Kecamatan Godang Legi. Hari itu ada 5 orang asing yang datang ke kecamatan itu. Karena dicurigai ninja, akhirnya 5 orang itu dibantai massa. Di antara kelimanya, ada yang dibakar, dipenggal, dan lalu diarak mengelilingi kota. Padahal kelima orang itu identitas sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Selain isu ninja, yang pernah juga mencuat ke permukaan adalah isu tentang orang gila. Masih pada bulan Oktober di Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Warga di sana berhasil menangkap orang yang disebut ninja. Mereka menyerahkan orang itu ke kantor polisi. Tapi kata Agus Supartomo, ketua tim investigasi Kompak Surabaya, di kantor polisi orangnya berubah menjadi tua dan cengar-cengir berlagak gila. Padahal sebelumnya, orang yang ditangkap itu masih muda dan berbadan besar. Berawal dari sini, masyarakat mulai curiga terhadap aparat, bahwa seolah-olah aparat ingin melindungi para ninja, walaupun tuduhan ninja diganti orang gila itu tak dapat dibuktikan. Tapi memang waktu itu, tak sedikit orang yang mencurigai aparat sebagai dalang di balik kemunculan fenomena ninja. Terutama ketika 5 oknum ABRI yang dicurigai ninja dan berhasil ditangkap warga. Namun hingga saat ini, kecurigaan tersebut tidak pernah terbukti. Selain kecurigaan terhadap ABRI, ada juga kecurigaan lain, yakni kecurigaan bahwa di balik peristiwa mengerikan di Banyuwangi itu adalah ulah dari PKI. Pernyataan semacam ini keluar dari seorang intelektual muslim yang sangat terkenal rasional saat itu, yaitu Nurkolis Majid. Ia mengatakan, Banyuwangi yang terletak di Jawa Timur bagian selatan termasuk basis PKI. Cerita itulah yang kemudian membentuk memori kolektif lalu membangkitkan semangat untuk melakukan pembalasan dendam. Usia rata-rata yang dibunuh di atas 60 tahun. Mungkin mereka sudah punya catatan tentang siapa yang harus dibalas. Gatra, gerakan politik membantai dukun santet, tanggal 17 Oktober tahun 1998. Kecurigaan seperti itu juga muncul dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yang waktu itu sedang memegang jabatan Rais Syuriah PBNU. Beliau mengatakan, secara fisik mereka sudah hancur, tetapi secara ideologis mereka masih ada. Saiful Rahim, merah darah santet di Banyuwangi, tahun 1998. Namun soal kecurigaan terhadap PKI, Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur, yang waktu itu sedang menjabat sebagai ketua PBNU, tidak sejalan dengan dugaan tersebut.
Gus Dur tidak menganggap bahwa dalang dibalik peristiwa itu adalah PKI, melainkan Kabinet Reformasi. Menurutnya operasi itu dilakukan secara terorganisir dan sistematis, bahkan menyerupai operasi Naga Hijau. Surya, Gus Dur, ada menteri terlibat, tanggal 20 Oktober tahun 1998. Gus Dur mengatakan, buktinya tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi merembet ke Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Sasarannya pun jelas. Meskipun mereka berdalih sasaran mereka adalah dukun santet, tapi kenyataannya yang menjadi sasaran adalah guru mengaji, kiai, dan sejenisnya. Saiful Rahim, Merah Darah Santet di Banyuwangi, tahun 1998. Setelah 24 tahun kasus ini berlalu, masih menjadi misteri siapa yang menjadi dalang pembantaian ini tak pernah terungkap. Komnas HAM sempat ingin membuka kembali kasus ini untuk mengurai peristiwa itu. Namun dari pihak-pihak lain menyarankan sebaiknya kasus ini ditutup saja. Mengingat karena kejadian ini, banyak warga yang menjadi korban salah tangkap. Sampai saat ini pula, dalang dari pembantaian ini masih belum ditemukan. Bagi kita yang beragama Islam, tentu kita berduka karena banyak ulama, kiai dan guru ngaji yang menjadi korban kebijadaban ini. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi di negara kita. Biarkan negara kita menjadi negara yang aman, damai, maju dan sejahtera rakyatnya. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua.